warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang baik ini untuk mempelajari salah satu di antara ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada kita, yaitu di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan, semua ini kita lakukan untuk mendapatkan kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita di negeri akhirat dan kebaikan di dunia pula. Oleh karena itulah Nabi SAW bersabda, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah hendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan agama ini kepadanya. Maka ini adalah kebaikan ketika Allah Subhanahu wa taala fahamkan kepada kita agama yang mulia ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala memilih di antara hamba-hambanya. Hidayah itu butuh disyukuri. Dan kesyukuran itu butuh disyukuri lagi. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk memeluk agamanya yang mulia, yaitu Islam, maka kita bersyukur di sini. Sebab tidak semua manusia yang ada di muka bumi ini yang bisa merasakan nikmatnya Islam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala pilih lagi kita untuk bisa merasakan nikmatnya sunnah. Sebab tidak semua dari kaum muslimin bisa berdiri di atas sunnah. Lalu Allah Subhanahu wa taala pilih lagi dan memilih kita hingga kita pun bisa merasakan berada di atas sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Sebab tidak semua orang yang mengenal sunnah itu berada di atas manhaj salaf. Maka kesyukuran di atas kesyukuran butuh kita realisasikan. Apalagi ketika kita duduk di sini untuk menyelamatkan diri kita dari fitnah-fitnah dunia. Sebab masih banyak fitnah yang akan kita hadapi. Di dunia saja mudah-mudahan kita bisa selamat. Ya. Sebab dunia ini, kata Rasulullah SAW, hulwun ad-dunya hulwun khadiratun. Hulwun wa khadiratun. Dunia itu manis lagi hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah telah menguasakan kalian di atas muka bumi ini untuk melihat bagaimana kalian beramal di atasnya. Maka Rasulullah ingatkan, fattaqud dunya, maka takutlah kalian kepada dunia. Sebab telah banyak manusia yang terjebak dalam kehidupan dunia ini dan tidak selamat di negeri akhirat. Sebab dia lebih memilih kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Bal tu'sirunal hayatad dunya." Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia ini. Wal akhiratu khairun. Dan akhirat itu lebih baik. Khairun. Yang belajar bahasa Arab pasti paham ini. Karena di sini katanya datang dalam bentuk nakirah. Khairun, pakai tanwin. Ya kan? Menunjukkan bermakna umum. Lebih baik dari segala sisi yang ada. Lebih sempurna dari segala sisi yang ada.
daripada kehidupan dunia ini. Tapi kebanyakan manusia bal tu'sirunal hayatad dunya. Kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia ini daripada negeri akhirat, dan akhirat lebih baik, wa abqa, lebih kekal. Ya, Allah ingatkan juga dalam surah Al-Waqiah, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tazarunal akhirah. Kali-kali tidak, kalian lebih mencintai kehidupan dunia ini dan meninggalkan negeri akhirat. Banyak saudara kita yang pada saat ini lagi bergelimpangan menjadi korban-korban dunia. Alhamdulillah, Allah memilih antum untuk bisa duduk mendengarkan majelis-majelis ilmu. Majelis di mana kita diingatkan tentang Allah. Majelis di mana kita diingatkan tentang sorga dan neraka. Majelis yang diingatkan kita tentang negeri akhirat. Bagaimana kedahsyatan, kengerian yang ada di dalam negeri akhirat. Itu kita tidak akan didapatkan kecuali dalam majelis-majelis ilmu. Maka bersemangatlah wahai ikhwah. Bersemangatlah. Karena sesungguhnya ini adalah jalan keselamatan bagi kita. Karena kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, yaltamisu bihi ilman, yang di dalamnya ia menginginkan untuk menuntut ilmu agama, ilmu Allah Subhanahu wa taala, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Ini adalah tujuan kita. Ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi untuk sampai di situ kita harus melalui berbagai macam fitnah, berbagai macam ujian, berbagai macam prahara. Dan insya Allah kita di malam hari ini akan membahas sedikit ya dari perkara-perkara yang Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu hari tatkala kita dikumpulkan di padang mahsyar. Di hari itulah adalah hari yang sangat besar. Hari yang sangat dahsyat keadaannya. Hari yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dan telah bersumpah tentang hari itu. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Hari yang sangat dahsyat. Hari di mana gunung-gunung diangkat seperti kapas. Atau dalam ayat yang lain seperti debu-debu yang berterbangan. Hari tatkala langit itu digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana laut itu diluapkan dan dididihkan air laut itu. Ketika itu manusia pun menjadi takut. Kengerian demi kengerian Allah perlihatkan. Karena di hari itulah Allah Subhanahu wa taala murka. Dengan kemurkaan yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah murka seperti hari itu. Dan tidak akan murka lagi setelah hari itu. Hari itulah yang akan membuat anak-anak kecil menjadi beruban. Hari itulah yang tidak akan bisa ditolak segala kepedihannya. Tidak mengenakan jalan-jalan menuju kepadanya. Gelap segala siksa yang ada di dalamnya. Akan kekal para tawanannya. Dan kekal pula nyala apinya. Hari itulah yang akan membuat menyesal dan tertunduk lesu wajah-wajah orang kafir. Lagi durhaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Itulah hari di mana seseorang akan melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan berkatalah orang kafir ketika itu, oh alangkah baiknya jika aku dahulu di dunia hanyalah sebongkah tanah saja. Penyesalan dan penyesalan. Disitulah manusia menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Karena setiap jiwa di hari itu akan menyesali seluruh apa yang telah mereka lakukan. Entah dia orang yang soleh, ataukah orang yang penuh dengan dosa, lebih-lebih lagi orang kafir.
jamaah salat Jumat, jamaah pada maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kondisi bagaimana Allah akan mengumpulkan seluruh makhluk. Dalam surah Al-Waqiah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengucapkan kepada orang-orang Quraisy, karena orang-orang Quraisy ini menentang Rasulullah SAW. Mereka tidak percaya untuk dibangkitkan. Mereka mengatakan, apakah kalau kita sudah jadi tanah, ataukah tulang belulang, baru kita akan dibangkitkan lagi oleh Allah? Ini suatu hal yang mustahil. Tidak mungkin. Ini baru kita dengar ada orang bicara seperti ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah, "Innal awwalina wal akhirin." Sesungguhnya ya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian. Orang-orang yang pertama dicipta sampai manusia yang terakhir nanti di hari kiamat yang lahir. Baik dari manusianya maupun jinnya. Begitu pula hewan-hewannya seluruhnya. Lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Sungguh betul-betul akan kami kumpulkan mereka itu di waktu tertentu pada hari yang sudah dikenal. Ya, yaitu hari kiamat. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh makhluk, akan menghisap seluruh dari mereka untuk menegakkan keadilan di antara hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Hijr, "Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum." Sesungguhnya Rabbmu lah, dialah yang akan mengumpulkan mereka. Innahu hakimun alim. Sebab sesungguhnya dialah Allah yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud, "Inna fi dzalika laayah." Sesungguhnya demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Liman khafa adzabal akhirah. Bagi siapa tanda-tanda itu akan berfungsi? Bagi orang yang takut pada azab di negeri akhirat. Ya. Maka semua peringatan-peringatan dari Allah, ayat-ayat Allah, maka itu akan bisa berfungsi bagi siapa? Bagi orang-orang yang takut kepada negeri akhirat. Sebab di negeri akhirat, semua kekuasaan Allah akan dilihat oleh seluruh makhluk dan akan diakui dan diimani. Kalau di hari ini, sedikit orang yang beriman akan ayat-ayat Allah, akan teguran-teguran Allah, sikit deci. Sedikit. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fatihah, "Maliki yaumiddin." Yang menguasai hari kiamat. Pertanyaan, mengapa Allah cuma khususkan di hari kiamat? Apakah hari ini tidak dikuasai oleh Allah? Apakah hari ini tidak dikuasai oleh Allah? Dikuasai oleh Allah. Tapi siapa yang bisa melihat kekuasaan Allah di hari ini? Siapakah di antara kita yang bisa melihat kekuasaan Allah di hari ini? Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan negeri akhirat. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan negeri akhirat, dia tidak yakin. Mereka masih meyakini masih banyak sembahan-sembahan yang lain yang menguasai di dunia ini. Setiap agama, setiap keyakinan, ada yang meyakini bahwasanya syekh ini menguasai ini, dewa ini menguasai ini. Subhanallah. Maka tidak ada yang mengimani
ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan negeri akhirat. Makanya Allah mengatakan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari akhirat, yang menguasai hari kiamat. Sebab di hari itu seluruh makhluk semua akan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan mengakuinya. Semua akan terdiam. Tidak ada yang berani bicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua tertunduk lesu. Hingga orang-orang kafir saya katakan tadi, mereka lesu dan menyesal dengan semenyesal-menyesalnya. Ya? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah An-Naba ayat yang sebelum saya bacakan tadi. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saf la yatakallamun. Hari tatkala para malaikat dan malaikat Jibril datang bersaf-saf. Tidak ada satupun yang berani bicara. La yatakallamun. Semua tertunduk. Ya, semua terdiam. Makanya jangan percaya jamaah. Kalau ada orang yang bilang sama kita, kau jamin duniaku sejamin akhiratmu. Ya, jangan sekali-sekali percaya. Kebohongan itu, kedustaan. Allah sendiri bilang, la yatakallamun. Mereka tidak berani untuk berbicara. Kecuali orang ya yang diizinkan oleh Allah. Kalau tidak diizinkan tidak berani bicara. Oleh karena itulah jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh makhluk di hari kiamat. Ya. Dan tidak ada yang beriman tentang hal tersebut kecuali orang-orang yang beriman. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Zalika yaumun majmu'ul lahun nas." Hari kiamat itulah adalah suatu hari yang semua manusia akan dikumpul untuk menghadap kepada Allah. Wa dzalika yaumun mashhud. Dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan. Seluruh makhluk akan dikumpulkan, akan dilihat oleh seluruh yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh dari manusia, dari makhluk-makhluknya. Ya, di hari kiamat sama saja apakah orang itu berada di dalam kuburnya, ataukah dimakan hewan buas, ataukah terbakar oleh api. Ya, ataukah tenggelam di lautan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan mereka seluruhnya dan akan kumpulkan mereka dalam suatu tempat yang disebut padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a." Dimanapun kalian berada, pasti Allah akan kumpulkan kalian di hari kiamat itu seluruhnya. Seluruhnya, tidak ada yang tersisa. Jadi bagaimanapun keadaan kematian kita, ya, pasti Allah bangkitkan. Tidak ada ya satupun yang lolos. Sebab namanya kehidupan kita di dunia. Kita datang di dunia ini cuma lewat satu jalur, yaitu jalur kelahiran. Tapi keluar dari dunia ini lewat banyak pintu. Ya, ada pintu sakit, ada pintu kecelakaan, ada pintu terbakar, ada pintu ini, pintu itu. Terlalu banyak pintunya untuk keluar dari dunia ini. Namun semua pintu-pintu itu Allah akan buka kembali dan Allah akan bangkitkan dan kumpulkan mereka di seluruhnya di padang mahsyar. Ya. Karena sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang susah baginya. Tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin, "Innama amruhu idza arada syai'an." Hanyalah ya, sesungguhnya keadaan Allah apabila dia menghendaki sesuatu, ayyakula lahu kun fayakun. Ya, hanya Allah berkata jadilah, maka jadilah dia. Tidak ada yang berat bagi Allah. Karena dibangkitkan manusia itu
Masih jauh lebih mudah daripada awal kali mencipta. Mengulang penciptaan masih jauh lebih mudah daripada mengawali penciptaan itu. Dan penciptaan manusia, ya, masih jauh lebih mudah daripada penciptaan makhluk-makhluk yang lainnya. Masih banyak makhluk yang susah penciptaannya daripada manusia. Makanya Allah bertanya kepada kita di dalam Al-Quran. Surah An-Naziat. A'antum asyaddu khalqan amis sama? Apakah kalian, wahai manusia, lebih susah, lebih berat penciptaannya daripada langit? Ya, bagaimana Allah bangun langit tersebut tanpa tiang? Ya, tidak ada sedikit pun keretakan di dalamnya. Masya Allah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Apalagi sekedar menciptakan kembali manusia yang sudah hancur jadi tulang belulang dan jadi debu. Dan Allah Azza wa Jalla tidak akan mengalpakan seorang pun ketika membangkitkan hal tersebut. Tidak ada satupun yang terluput, melainkan Allah pasti akan bangkitkan kembali. Tidak ada yang absen ketika itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Dan Rabbmu sama sekali tidaklah lupa. Tidak ada yang dilupakan oleh Allah. Ya, tidak ada yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita sudah hancur jadi debu, baru kita berharap semoga saya tidak dibangkitkan oleh Allah, maka semua itu hanyalah angan-angan yang kosong. Sebab Allah mengatakan, "Wa ma kana rabbuka insiya." Sesungguhnya Rabbmu itu tidak pernah lupa. Dan ayat ini juga sebagai faedah, kata Imam Syafi'i, ini adalah hujaman. Ayat ini adalah hujaman bagi orang-orang yang zalim dan pelipur lara bagi orang-orang yang dizalimi. Karena bagi orang yang zalim, ketahuilah, Allah tidak akan pernah lupakan kezalimanmu. Allah tidak akan lupakan kezalimanmu kepada hambanya. Walaupun kau zalimi dia secara sembunyi-sembunyi. Tidak ada seorang pun yang melihatmu. Kau ambil haknya secara zalim. Kau ambil hartanya secara zalim. Tidak ada pun yang tahu. Tapi ingatlah, Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, Maha tahu, Maha melihat, dan Allah tidak pernah lupa. Begitu juga pelipur lara bagi orang-orang yang dizalimi. Karena Allah, dia tahu bahwasanya Allah tidak akan lupa bahwasanya si fulan ini pernah menzalimi dia. Makanya banyak bersabar. Yakinlah di hari kiamat nanti kau akan mendapatkan hakmu yang Allah tidak akan lupakan. Sebab nanti di hari kiamat jamaah sekalian, ada dari hamba-hamba Allah yang muflis, yang rugi, yang kata Nabi SAW, dia datang di hari kiamat dengan membawa banyak pahala. Pahala salat, pahala sedekah, pahala haji, pahala umrah, ya, pahala mengaji, pahala ta'lim. Akan tetapi ketika di dunia dia pernah menzolimi si fulan, maka Allah mengambil pahalanya dan menyerahkan kepada si fulan. Dia juga pernah, ya, mengambil harta si fulan, maka Allah ambil lagi kebaikannya. Allah ambil lagi pahalanya dan berikan kepada si fulan. Ternyata dia pernah mencaci maki si fulan, menjatuhkan kehormatan si fulan, maka Allah ambil lagi pahalanya, lalu Allah berikan kepada si fulan. Belum habis setelah itu ternyata masih banyak yang menuntut. Sampai habis pahala kebaikannya. Dan masih banyak orang yang menuntut. Terpaksa dosa orang yang menuntut itu pun diangkat dan ditimpakan kepada dirinya.
Yang tadinya dia sudah senang-senang melihat pahalanya yang begitu banyak. Dan yakin bahwasanya ini bisa menyelamatkan dia dari neraka jahanam. Ternyata justru dia harus mencicipi neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu jamaah sekalian, hendaknya kita berusaha menjaga diri kita dari sifat kezaliman ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan hal tersebut kepada kita dan mengingatkan kita dengan baik-baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya saya telah mengharamkan kezaliman itu pada diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan saya telah menjadikan kezaliman itu sebagai sesuatu yang haram di antara kalian. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Jadi kalau seperti itu modelnya, maka hendaknya ketika ada masalah bersama saudara kita, segera minta penghalalan. Sebelum kita keluar dari dunia ini, ternyata membawa perkara tersebut, sehingga kita saling mengadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih kita bernafas, maka hendaknya kita bersihkan semua masalah-masalah kita yang ada di dunia ini. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi tidak akan meluputkan seorang pun ketika membangkitkan manusia dari hari kiamat kelak. Dan karena Allah juga Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi, "Wa hasyarnahum," dan sungguh kami akan kumpulkan seluruh manusia itu, falam yughadir minhum ahada, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Tidak ada. Semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Maryam, "In kullu man fis samawati wal ard." Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, illa ati rahmani abada, kecuali akan datang kepada Allah Zat yang Maha Pemurah sebagai selaku seorang hamba. Laqad ahsahum wa addahum adda. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Tidak ada satupun yang terluput. Ya, tidak ada satupun yang terlewatkan. Oleh karena itulah, persiapkanlah diri kita jamaah sekalian. Persiapkanlah, karena inilah yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Dan hendaknya setiap jiwa itu melihat apa yang telah ia persiapkan untuk hari esoknya, yaitu untuk hari kiamat. Apa yang sudah dia persiapkan? Wattaqullah. Allah ulang lagi, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kalian telah perbuat. Oleh karena itulah, ketika Allah mengulangi perintah takwa dalam satu ayat ini, di depan dan di belakang, menunjukkan bahwasanya ketakwaan adalah bekal yang terbaik, sehingga Allah Subhanahu wa taala betul-betul menyebutkannya dalam surah Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Bukan harta dan pangkat dan jabatan kita. Karena sesungguhnya harta, pangkat dan jabatan tersebut semua tidak akan lagi memberi manfaat kepada kita di alam kubur, terlebih-lebih lagi di akhirat. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, yutba'ul mayyit salasa. Mayat itu akan diikuti oleh 3 hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Akan diikuti oleh harta, keluarga dan amalannya. Yarji'u isnan wa yabqa wahid. Akan kembali 2 dan yang tinggal hanyalah 1. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Akan kembali harta dan keluarganya. Wa yabqa amaluhu, dan yang tinggal hanyalah amalannya. Ini di kuburan. Baru di kuburnya sudah stop di situ harta, pangkat dan jabatannya. Tidak disebut, tidak masuk menemani ke dalam kubur kecuali hanyalah amalannya. Yang mana amalan ini akan menemani dia. Kalau baik amalannya, alhamdulillah temannya baik.
Teman yang mendampingi dia di alam barzah adalah teman yang baik. Tapi jika sebaliknya, jika dia adalah orang yang durhaka kepada Allah, senantiasa melakukan perbuatan dosa dan maksiat, dan mendurhakai, menyelisihi jalan para nabi dan rasulnya, maka kelak dia akan ditemani oleh keburukan amalannya. Sebab telah syah dari Nabi SAW, bahwasanya Allah akan merubah amalan seorang hamba itu menjelma menjadi sosok makhluk yang akan menjadi temannya ketika di alam kuburnya. Dalam riwayat Imam Ahmad, dalam hadis Barra bin Azib yang panjang tentang perjalanan seorang hamba menuju negeri akhirat, yaitu di alam barzakh, bahwasanya jika seorang hamba yang mukmin, kata Nabi SAW, dia berhasil menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, maka dia pun, kata Rasulullah SAW, mendapatkan nikmat-nikmat kubur. Lalu kata Nabi SAW, fayatihir rajulun, lalu datanglah kepadanya seorang lelaki, hasanul wajhi, hasanul thiyab, tiburri, yang wajahnya sangat rupawan, bagus bajunya, dan wangi semerbak harumnya. Lalu orang itu pun berkata, absir billazi yasurruk, bergembiralah engkau dengan apa yang membuat engkau senang di hari ini. Hadzal yaumul ladzi kunta tu'adu, karena ini adalah hari yang dahulu pernah dijanjikan kepadamu. Bahwasanya kalau kau taat, kau akan dapatkan kebahagiaan. Itulah hari yang dahulu telah dijanjikan kepadamu. Maka hamba itu pun bertanya, Man anta? Man anta? Wajuka waju yaji'u bil khair. Siapakah engkau, wahai pemilik wajah yang tampan? Maka orang itu mengatakan, Ana amaluka salih. Saya adalah amalanmu yang salih. Serta merta hamba itu langsung berdoa kepada Allah. Allahumma aqimis sa'ah. Allahumma aqimis sa'ah. Allahumma aqimis sa'ah. Wahai Allah, tegakkanlah hari kiamat. Ya Allah, tegakkanlah hari kiamat. Ya Allah, tegakkanlah hari kiamat. Hatta arju ila ahli wa mali. Supaya saya bisa berkumpul kembali dengan harta dan keluargaku. Menunjukkan bahwasanya seorang mukmin nanti akan dikumpulkan kembali oleh Allah, oleh harta dan keluarganya. Mungkin berpisah sebentar, tapi akan dikumpulkan, dikasih ketemu lagi. Oleh karena itu kematian bukanlah perpisahan bagi seorang mukmin. Bukanlah perpisahan. Dia hanyalah perpisahan sementara sedikit. Lalu Allah akan pertemukan kembali. Ya? Lalu Allah akan pertemukan kembali di akhirat. Sebab yang namanya perpisahan itu, hakikat perpisahan, kalau satu ada di sorga, satu ada di neraka, yang tidak akan pernah ketemu. Adapun kematian, maka kematian itu akan hanyalah memisahkan sejenak, karena akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata Nabi SAW, wa ammal kafir, wa amma abdul kafir, dan adapun hamba yang kafir, dalam riwayat yang lain hamba fajir, hamba yang bergelimpangan dengan dosa. Maka kata Nabi SAW, ketika dia tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, dia cuma mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Ditanya, marrubuka, la adri, saya tidak tahu. Madinuka, apa agamamu? La adri, saya tidak tahu. Ditanya lagi, manil ladzi ursila ilaik, siapakah manusia yang diutus kepadamu? Dia tetap mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Maka digertaki dengan gertakan yang sangat keras. Malaikat menggertak dia, Muhammad. Baru dia tersadar, iya, Muhammad. Sami'tun nasa yaquluhu faqultuhu. Iya, saya dengar manusia bilang begitu, saya juga bilang seperti itu. Artinya dia cuma ikut-ikutan. Dia ikut Rasulullah bukan berdasarkan ilmu. Hanya kebetulan mungkin orang tuanya Islam. Ya, tapi dia tidak mengenal Rasulullah SAW dengan baik. Dia tidak mengenal petunjuk Nabi SAW dengan baik. Maka dia cuma mengatakan seperti itu.
Lalu dikatakan kepadanya, la daraita wa la talaita. Kau tidak tahu dan kau tidak mau membaca. Ini bentakan malaikat kepada hamba tersebut. La daraita, kau tidak tahu, wala talaita, dan kau juga tidak mau membaca. Kenapa kau tidak mau baca? Ayat Al-Quran sudah di hadapanmu. Hadis-hadis sudah bertebaran di sampingmu. Bahkan dalam HP-mu. Kenapa kau tidak mau baca? Maka ini juga dalil, para ulama menyebutkan dalilnya wajibnya menuntut ilmu. Ya? Karena nanti kalau kita menjawab tanpa dasar ilmu, maka kita cuma mengatakan, sami'tun nasa yaquluhu fakultuhu. Saya dengar manusia bilang begitu, maka saya juga bilang begitu. Maka ketika dia tidak mampu dan tidak berdaya dalam seperti ini, dia pun disiksa. Disiksa. Dan dia mendapatkan azab-azab kubur. Lalu setelah itu kata Rasulullah SAW, fayatihi rajulun. Lalu datanglah kepadanya seorang lelaki. Qabihul wajh, qabihus siyab, muntinur rih. Yang wajahnya sangat buruk, pakaiannya sangat jelek, dan baunya sangat busuk. Lalu orang itu yang datang berkata, absir billazi yasu'uk. Bergembiralah engkau dengan perkara-perkara yang menyusahkanmu di hari ini. Bergembiralah engkau dengan perkara-perkara yang menyiksamu di hari ini. Hadza yaumul ladzi kunta tu'adu. Karena ini adalah hari yang dahulu telah dijanjikan kepadamu. Karena Allah telah berjanji kepada kita di hari ini. Ketika kau beriman dan beramal soleh, maka kau akan dapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Namun sebaliknya, kalau kau berpaling dari peringatanku, kau akan dapat kehidupan yang sempit. Ya? Makanya dalam surat Toha Allah katakan, "Wa man a'rada an zikri", barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Ya, maka para ulama menjelaskan kehidupan yang sempit dalam ayat ini dimaknai dengan dua makna. Makna yang pertama yaitu kesempitan ketika hidup di dunia. Sempit dadanya. Sempit dadanya. Kering kerontang perasaannya. Selalu gundah gulana. Walaupun dia di tengah banyak manusia, dia merasa kesepian. Walaupun dia di tengah harta yang melimpah, dia merasa miskin. Sehingga dia pun merasa sempit. Tidak pernah merasa tenang. Walaupun dia bergelimpangan dengan harta. Sedikit-sedikit bunuh diri. Sedikit-sedikit bunuh diri. Padahal fansnya banyak. Banyak hartanya. Tapi semua itu tidak bisa membahagiakan hatinya. Sebab jauh dari zikrullah. Jauh dari Allah, jauh dari amalan kebaikan. Sebab yang bisa menenangkan hati itu cuma satu. Kata Allah, ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati itu menjadi tenang. Ya, hati itu menjadi tenang dengan zikrullah. Oleh karena itulah, zikir diperumpamakan oleh para ulama, zikir dengan hati itu seperti ikan dengan air. Apa yang terjadi kepada ikan jika dikasih keluar dari air? Maka akan mati ikan tersebut. Maka ini kesempitan yang pertama. Dan kesempitan yang kedua adalah kesempitan di alam kubur. Ketika dihimpit dia oleh bumi. Sehingga tulang rusuknya pun kata Rasulullah SAW bersilangan. Tulang rusuk kita kan begini. Di hari ini. Ya kan? Tulang rusuk kita di hari ini begini modelnya. Tapi ketika dihimpit kata Rasulullah SAW menjadi seperti ini. Bagaimana teriakan mereka? Hanya Allah tidak perdengarkan kepada kita teriakan mereka. Seandainya Allah perdengarkan kata Rasulullah SAW, niscaya kalian akan pingsan. Ya, satu saja patah tulang rusukmu bagaimana?
Ya, jatuh saja kota Sosoro di motor. Ya, satu patah tulang rusuk, bagaimana teriakan? Bagaimana lagi jika semua ini remuk? Dia mendapatkan kesempitan dan kesakitan. Maka Allah katakan, wa nahsyur, ya, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kelak pada hari kiamat, kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Ya, seperti itu keadaannya. Dan itu kalian bisa baca sendiri ayatnya itu dalam surat Toha di ayat yang ke-123. Oleh karena itulah harusnya kita mengerti dan memahami bahwasanya suatu saat kita akan berdiri di sebuah padang yang tidak ada lagi pepohonan di atasnya. Tidak ada lagi gunung. Tidak ada lagi apa-apa. Ingatlah hari itu. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Itulah hari di mana kami akan mengganti bumi itu dengan bumi yang baru. Langit dengan langit yang baru. Semuanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita dan berdiri di padang tersebut. Ya, di padang tersebut. Sudah masuk waktu. Habis. Masya Allah. Hah? Azan dulu. Ya, sedikit. Nanti kita lanjut sedikit ya. Kalau habis azan. Tafadhol masykur. Berapa menit? Berapa menit? 10, 5, 7. Baik ya. Kita lanjut sedikit. Ya, sekitar 7 menit lah kultum. Kuliah 7 menit. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan meluputkan seorang pun, satu pun ketika membangkitkan hamba-hambanya. Hatta hewan-hewan pun Allah bangkitkan. Seluruhnya. Dari yang pertama sampai yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan hewan-hewan itu seluruhnya. Naam. Sebab hal ini itu telah ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi," dan tidak ada binatang-binatang yang ada di bumi itu, "wala ta'irin yatiru bijanahaihi," dan tidak pula burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Illa umamun amsalukum, kecuali mereka juga umat-umat seperti kalian. Ya, jadi burung-burung juga berbangsa-bangsa. Ya, ada burung pipit, ya, burung walet, burung elang. Mereka berbangsa-bangsa juga. Begitu juga semut. Ya, mereka berbangsa-bangsa, berbeda-beda. Maka Allah mengatakan mereka juga umat seperti kalian. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab. Dalam Alkitab di sini memiliki dua makna. Ya. Satu yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an. Bahwasanya Allah tidak semua perkara-perkara itu sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, baik secara terperinci atau secara umum. Ya, pendapat kedua, Alkitab yang dimaksud adalah Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang terlewat satupun. Sepotong pun tidak ada. Ya. Summa ila rabbihim yuhsyarun. Nah, ini syahidnya. Kemudian kepada Rabbmu lah kalian akan dikumpulkan. Jadi, hewan-hewan juga akan dikumpulkan oleh Allah.
akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa idzal wuhusyu husyirat" dalam surah At-Takwir. Ya, dan apabila binatang-binatang liar itu, hewan-hewan buas itu dikumpulkan jadi satu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Asy-Syura, wa min ayatihi" dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, "khalqus samawati wal ard" yaitu diciptakannya langit dan bumi. Wa ma bassa fihima min dabbah dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya. Wa huwa ala jam'ihim dan dialah Allah yang maha kuasa untuk mengumpulkan semuanya. Ya, idza yasha'un qadir, apabila Allah menghendakinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan hewan-hewan tersebut. Namun dikumpulkan hewan-hewan ini bukan untuk dikasih masuk surga dan neraka, bukan. Tapi untuk ditegakkan qisas, keadilan, supaya kambing yang pernah menanduk, ya, kambing yang bertanduk, dia tanduk temannya yang tidak punya tanduk. Ini kan kezaliman. Ya, dia bisa menanduk karena ada tanduknya. Ya, kambing yang tidak tanduknya sabar mami kodo. Ya, tapi ingat, wa kana rabbuka wa ma kana rabbuka insiya. Allah tidak lupa. Biarpun itu kambing lupa, ya, tapi Allah tidak pernah lupa. Maka Allah akan tegakkan, Allah akan qisas. Setelah itu baru mereka dijadikan oleh Allah menjadi tanah. Makanya salah satu tafsiran dari keinginan orang kafir, ya laitani kuntu turaba, ya, oh seandainya saya menjadi sebongkah tanah. Salah satu tafsirannya adalah bahwasanya ketika orang kafir melihat hewan-hewan itu sudah dikisos, lalu Allah berkata kepada hewan-hewan tersebut, "Kuni turaba." Jadilah kalian menjadi tanah. Maka jadi tanah seluruh itu hewan-hewan. Maka orang kafir pun berharap seperti itu. Karena dia sudah tahu cilaka mas saya ini kalau di depan. Ya, pasti saya akan disiksa. Seandainya saya menjadi tanah saja. Jadi, yang perlu kita pahami, jika hewan saja Allah kisos nanti, apalagi antara makhluk dengan makhluk. Kalau kau ambil tanahnya orang, siap-siap kau akan dikisos. Tapi kisosnya lebih buruk. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengambil tanah sejengkal dengan zalim, maka dia akan dikalungkan tanah tersebut 7 lapis bumi di hari kiamat. Nauzubillahi min zalik. Jadi, kalau hewan saja dikisos, apalagi makhluk yang berakal, yang Allah beri nikmat kepada mereka, maka sudah pasti bagi mereka untuk mendapatkan kisos dari Allah Subhanahu wa taala. Ya? Dan sedikit lagi, dan kelak pada hari kiamat, manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak membawa apapun. Tidak sehelai benang pun yang melekat di tubuhnya. Dia akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki dan tidak berkhitan. Ya, sebagaimana mereka keluar dari perut ibu-ibu mereka, maka begitu juga mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan." Manusia di hari kiamat nanti akan dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak dikhitan. Ya, maka seketika itu muncullah rasa malu dari Aisyah. Ya, karena kalau dikumpulkan dalam keadaan seperti itu, berarti bercampur laki-laki dan perempuan. Maka kata Aisyah, "Ya Rasulullah, an-nisa wa rijalu jami'an?" Ya Rasulullah, apakah wanita dan laki-laki semuanya yanzuru ba'duhum ila ba'd, saling melihat di antara mereka? Apakah begini keadaannya? Maka kata Nabi SAW, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd." Perkara di hari itu, keadaan di hari itu lebih ngeri. Ya, lebih dahsyat daripada mau saling melihat antara satu dengan yang lain.
Tidak ada waktu lagi. Karena semua orang lagi sibuk, lagi pusing, ya, memikirkan keselamatan diri-diri mereka sendiri. Ya, karena di hari itulah seseorang tidak akan lagi menanyakan tentang temannya. Ya, wala yus'alu hamimun hamima. Tidak ada seorang teman pun yang akan menanyakan tentang temannya di hari itu. Bahkan yang lebih mengerikan adalah seseorang akan berusaha lari dari orang-orang yang mereka cintai ketika hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ja'atis sakhah," maka apabila telah datang suara memekikkan telinga, yaitu suara tiupan sangkakala. Yauma yafirrul mar'u min akhi, maka pada hari itu seseorang akan berusaha lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dan dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan dari istri dan anak-anaknya. Mengapa jemaah sekalian? Mengapa mereka lari dari orang-orang yang mereka cintai ini? Padahal di dunia dahulu mereka rela berkorban untuk dia. Mereka berbanting tulang, memperjuangkan siang dan malam untuk mereka. Tapi ternyata di hari itu mereka lari. Tidak lagi memperdulikan. Apalagi mau saling melihat ini putih atau hitam. Tidak ada lagi saling melihat. Disebabkan apa? Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam ayat selanjutnya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena pada hari itu setiap jiwa akan merasa sibuk dengan diri-diri mereka masing-masing. Nafsi, nafsi. Maka kata Rasulullah, ya Aisyah, perkara di hati itu, keadaan di hari itu tidak lagi membuat mereka saling mau melihat antara satu dengan yang lain. Ya, satu dengan yang lainnya. Dan maka sedikit lagi, satu perkara lagi, bahwasanya kelak nanti di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan setiap hamba sesuai dengan keadaan ketika dia meninggal. Kalau dia meninggal di atas ketaatan, maka Allah akan bangkitkan dia di atas ketaatan. Kalau dia meninggal di atas keburukan, maka dia juga dibangkitkan di atas keburukannya. Sesuai dengan keadaan ketika dia meninggal. Ya, oleh karena itulah kematian ini ketika seseorang mau meninggal itu adalah sesuatu yang sangat penting. Urgent sekali di situ keadaannya. Lihatlah di situ keadaanmu, bagaimana keadaannya. Karena semua amalanmu tergantung di situ. Ya, ingat Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu tergantung ujungnya. Tergantung capaknya. Ya, kalau ujungnya baik, maka baik dihitung semua sampai ke belakang. Tapi kalau ujungnya buruk, maka buruk semua sampai ke belakang. Nauzubillahi min zalik. Oleh karena itu selalu kita berdoa, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, berilah aku husnul khatimah. Bukan justru su'ul khatimah, penutup yang buruk. Karena kata Nabi SAW, wallazi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, inna ahadakum la ya'malu bi amalil ahlil jannah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalannya penduduk sorga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa zira'. Hingga jarak antara dirinya dengan sorga sisa 1 zira' lagi. Sisa 1 hasta. Pendek sekali. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, ya, fayasbiku alaihil kitab. Akan tetapi catatan takdir telah mendahului dirinya. Faya'malu bi amali ahlin nar. Lalu dia beramal dengan amalannya penduduk neraka. Dia tutup kehidupannya dengan amalannya ahli neraka. Fayadukhuluha. Lalu dia pun masuk ke dalam neraka. Padahal jarak antara dirinya dengan sorga sisa sikit demami. Sedikit. 1 hasta lagi kata. 1 hasta itu begini jaraknya. Ya. Lalu kata Nabi SAW. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Lalu sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalannya penduduk neraka. Hatta yakuna bainahu wa bainaha illa jira'. Hingga jarak antara dirinya dengan neraka tinggal 1 hasta lagi. Sedikit mami mau masuk neraka. Tapi kata Rasulullah SAW, fayasbiku alaihil kitab. Akan tetapi catatan takdir telah mendahului dirinya. Faya'malu bi amali ahlil jannah. Lalu dia pun
mengamalkan amalannya penduduk sorga di akhir hayatnya. Fayadkhuluha. Lalu dia pun masuk ke dalam sorga tersebut. Ya, coba jalan-jalan ki lewat, baca ki hadis, ya, hadis pembunuh 100 nyawa. Iya kan? 100 orang nabunuh. Terus ketika perjalanannya untuk bertaubat, ternyata di tengah jalan dia mati. Belum ada satu kebaikan pun dia pernah lakukan. Belum ada satu sujud pun dia pernah tundukkan. Belum ada satu ruku pun, satu salat pun dia lakukan. Tidak ada. Hanya satu yang dia lakukan. Niat mau bertobat. Tobatnya sudah terpatri di dalam hati. Tulus, tojeng-tojeng bisa mau bertobat. Ya, dengan taubatan nasuha. Maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surganya. Ya, oleh karena itulah seseorang tidak boleh ujub sombong dengan amal kebaikannya. Lalu mencap seseorang, oh ini ahli surga ini. Tidak boleh. Siapa yang tahu akhir kehidupan seorang hamba? Ya, begitu juga tidak boleh kita berputus asa. Bagaimanapun nakalnya seseorang, bagaimanapun bejatnya seseorang. Sebab kita tidak tahu akhir kehidupannya bagaimana. Sebab setiap amalan seorang hamba itu ditentukan oleh akhir dari amalannya. Makanya selalu kita diwajibkan sholat 5 kali sehari semalam. Karena di situ ada permintaan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Yaitu dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Ya, makanya kita disuruh sholat supaya kita bisa istiqomah di atasnya. Ya, Masya Allah. Oleh karena itulah, ketika amalan seorang hamba ditentukan oleh akhir hayatnya, penutup amalannya, maka penutup inilah yang akan menjadi tanda bagi dia ketika dia dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat. Makanya, ya, telah datang dalil tentang ini dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwasanya ada seseorang yang ikut haji bersama Rasulullah SAW. Ya, haji wada. Maka, ya, sebelumnya dalam hadis tersebut bukan hadis yang riwayat Muslim. Kalau hadis riwayat Muslim, ya, dalam hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Yub'asu kullu abdin ala ma mata alaih." Setiap hamba akan dibangkitkan di atas kondisi di saat dia meninggal. Ini hadisnya Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim. Bahwa setiap hamba akan dibangkitkan sesuai kondisinya dia meninggal. Makanya kalau yang datang dari riwayat Nabi SAW itu dalam Bukhari dan Muslim, ada orang yang naik haji bersama Nabi SAW, dia meninggal. Ya, hal ini diceritakan oleh sahabat Ibnu Abdullah bin Abbas. Dia ceritakan begini, anna rajulan awqasathu rahilatuhu wa huwa muhrimun. Ada seorang laki-laki itu jatuh dari ontanya. Yang karena jatuhnya itu membuat dia patah. Ya, bukan patah tangannya, bukan. Lehernya yang patah. Ya, akhirnya mati. Famata. Lalu kata Nabi SAW, Nabi SAW pun bersabda, iksiluhu. Mandikanlah ia. Bima'in wasidrin. Dengan air. Dan air yang dicampur dengan daun bidara. Wa kaffinuhu fi thawbaihi. Dan kafanilah dia dengan kedua kain ihramnya. Ya. Lalu kata Nabi SAW, wala tukhammiru ra'sahu wala wajhahu. Dan jangan kalian tutupi mukanya, ya, kepalanya, karena sesungguhnya Allah, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena Allah akan membangkitkan dia kelak di hari kiamat dalam keadaan sedang membaca talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Karena dia mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia ihram. Ya, dalam keadaan mau berhaji. Maka Allah bangkitkan dia dalam keadaan bertalbiyah ketika di hari kiamat. Begitu juga orang yang mati syahid. Telah datang keterangan dari Nabi SAW. Orang yang terluka di medan jihad. Maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan
tetap ada lukanya. Lukanya itu mengeluarkan darah, tapi darahnya ini mengeluarkan bau yang sangat harum, lebih harum daripada minyak kasturi. Kata Rasulullah SAW, "Wallazi nafsi biyadih," demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, "Wallazi nafsi biyadih," demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La yuklamu ahadun fi sabilillah. Tidak ada seorang pun yang terluka di jalan Allah. Wallahu a'lamu bima yuklamu fi sabilih. Sedangkan Allah Maha tahu siapa yang terluka di jalannya. Ya, kalau dia sengaja kasih luka, ditahu aja. Ya, tapi kalau dia jujur lukanya dari lawannya, maka Allah tahu walaupun cuma goresan kecil. Maka kata Nabi SAW, illa ja'a yaumal qiyamah. Melainkan dia akan datang di hari kiamat. Wallaunu launu dam. Ya, dalam keadaan berwarna dengan warna darah. Warrihu rihul misk. Dan wanginya adalah semerbak minyak kasturi. Ya, walaupun masih ada mungkin karena sudah lewat ya, janjinya jam 7 menit, sekarang sudah ya hampir 25 menit. Nantilah siapa tahu suatu saat ada kesempatan. Kami cuma ingatkan kepada jamaah sekalian bahwa marilah kita menghisap diri kita masing-masing dan menyadari bahwasanya dunia ini sementara, akhirat selamanya. Walaupun tulisan ini banyak di mobil-mobil, ya, tapi sangat sedikit juga orang yang paham. Ya, kadang cuma stiker jadi dipasang, orangnya waktu sholat lewat-lewat tonji tidak singgah di masjid. Padahal dia sudah tulis, tempel di belakangnya, akhirat dunia sementara, akhirat selamanya. Ketika kita memahami kalimat ini dengan baik, hendaknya kita mempersiapkan diri kita untuk perjalanan selanjutnya. Karena dunia cuma persinggahan. Setelah itu kita masuk muqaddimah negeri akhirat, yaitu alam kubur. Muqaddimah, baru ekstranya. Setelah itu kita masuk alam akhirat, dan ujungnya nanti surga dan neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk tetap berada di atas agamanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap membuat kita tetap teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.